Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola. Teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang Bapak Indra Sapri yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia umur 23 untuk melakoni laga di SEA Games teman-teman. Indra Sapri jadi pelatih timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025. Kata Bung Toel, ini pilihan Menpora atau PSSI. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan. Penunjukan Indra Sapri sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang SEA Games 2025 baru-baru ini menuai banyak reaksi tuh teman-teman, termasuk pengamat sepak bola Tommy Willy atau Bung Toel yang sangat akrab teman-teman dipanggil Bung Toel. Seperti yang disampaikan Bung Toel dalam channel YouTube-nya Go Cek Bung Toel, merasa agak heran dengan keputusan PSSI menunjuk pria asal Padang sebagai pelatih skuad Garuda di SEA Games 2025. Menurutnya penunjukan pelatih ini sudah tidak lagi melibatkan pertimbangan objektif, tapi lebih cenderung berulang pada pola yang lama yang sudah terbukti kurang efektif tuh teman-teman, kata Bung Toel. Salah satu pertanyaan besar yang muncul di benaknya adalah apakah sebagai negara tidak memiliki pelatih lain yang layak untuk menangani timnas Indonesia? Apakah hanya Indra Sapri yang memenuhi kriteria untuk melatih timnas di SEA Games? Kepelatihan sepak bola Indonesia seakan-akan terhenti pada sosoknya, kata si Bung Toel. Lanjut Bung Toel, meski banyak pelatih di luar sana yang mungkin juga memiliki kualitas yang sama, bahkan lebih baik untuk membawa Indonesia meraih medali emas di ajang bergengsi tersebut. Pada kenyataannya, Indra Sapri sempat dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia umur 20 tahun 2023 karena kegagalannya membawa tim lolos dari babak grup Piala Asia umur 20. Ini yang saya sebut sebagai pola yang stagnan, sebuah template yang tidak mau berpikir lebih jauh. Mengapa kita tidak memberi kesempatan kepada pelatih lain untuk menunjukkan kemampuannya, kata Bung Toel teman-teman. Pola kepelatihan yang tidak menjamin keberhasilannya tuh teman-teman. Pak Indra Sapri memang pernah menyukangi timnas Indonesia umur 23 teman-teman. PSSI selama ini menggunakan pola yang cukup standar dalam memilih pelatih asisten pelatih timnas Indonesia senior, kemudian naik menjadi pelatih timnas U23 dan seterusnya. Seperti pada Gerald Van der Broek yang dipilih menjadi pelatih U23 setelah menjadi asisten pelatih di timnas senior tuh teman-teman. Begitu jalan ceritanya teman-teman. Pola yang sama seharusnya bisa diterapkan oleh timnas Indonesia di SEA Games. Namun kenyataannya justru Indra Sapri yang dipilih meski sebelumnya tidak menunjukkan performa terbaik dengan timnas umur 20. Lebih jauh lagi, jika Gerard Van der Broek gagal di Piala AFF U23 menurut Bung Toel itu terlalu prematur. Meski timnas Indonesia U23 hanya meraih posisi runner up di AFF U23 2023, pencapaian tersebut sudah cukup baik mengingat hanya ada waktu persiapan sekitar 1 bulan. Bandingkan dengan pelatih seperti Sintayong yang meski gagal di AFF U23 2023 malah mendapatkan kontrak 3 tahun lebih lanjut. Sebagai pengamat, Bung Toel mengaku tidak ingin berasumsi bahwa faktor lain selain prestasi sepak bola turut mempengaruhi keputusan ini teman-teman. Namun tidak bisa menutup mata bahwa ada koneksi kuat antara Indra Sapri dan beberapa pihak penting di dalam federasi seperti Ratu Tisa, Wakil Ketua Umum PSSI, dan tenaga
ahli Menpora. Ratu Tisa adalah salah satu pihak yang mengklaim bahwa Indra Sapri merupakan Direktur Teknik PSSI pada awal Juli 2025. Menurut saya adanya keterkaitan sosial dan politik seperti ini cukup mempengaruhi dinamika kepelatihan, ucapnya pria asal Bandung tersebut, kata Bung Toel. Sikap yang terlalu cepat dalam memberi label pada seorang pelatih sebagai pahlawan seharusnya perlu dihindari. Ya, Indra Sapri memang berjasa dalam meraih medali emas SEA Games 2023, namun kita perlu ingat bahwa sepak bola Indonesia harus berkembang dan tidak boleh berhenti pada satu orang, satu pola atau satu cara berpikir saja, kata pria kelahiran tahun 1971 ini. Pentingnya memberi kesempatan pada pelatih lain tuh teman-teman. Bung Toel harus penting itu. Indonesia kan memiliki lebih dari 40 pelatih lokal bersertifikat pro, namun hanya sebagian kecil diberi kesempatan melatih di level tertinggi seperti Liga 1. Menjadi pertanyaan Bung Toel, mengapa kesempatan tersebut jarang diberikan kepada mereka? Bukan berarti meragukan kualitas Indra Sapri, tetapi masalah utamanya adalah kita terus-menerus kembali pada sosok yang sama tanpa memberi ruang bagi pelatih untuk berkembang dan berinovasi. Katanya ia mencontohkan dari negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol, dan Jerman. Kepelatihan mereka tidak pernah terfokus pada satu sosok saja, meskipun ada pelatih-pelatih legendaris seperti Marcelo Levy, Fabio Capello, dan Carlo Ancelotti. Teman-teman, mereka selalu membuka peluang bagi pelatih baru dengan ide-ide segar, dan inilah yang seharusnya kita adopsi dalam pengelolaan timnas Indonesia, katanya teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita bola kali ini teman-teman tentang Indra Sapri jadi pelatih timnas Indonesia kembali diperuntukkan buat SEA Games 2025. Kata Bung Toel, pilihan Menpora atau PSSI. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar terus tahu perkembangan sepak bola saat ini teman-teman. Dan cerita bola akan menceritakan sepak bola di tahun ini dengan secara terus teman-teman, sampai di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia.